Salam demokrasi, selamat datang di Beranda Rumah Pemilu. Ini program barunya Rumah Pemilu. Sebagaimana rumah pada biasanya ya, itu punya beranda, nah Rumah Pemilu juga punya beranda. Maksudnya apa? Jadi maksudnya beranda itu kami ngobrol di berandanya Rumah Pemilu ke narasumber gitu. Nah kali ini narasumbernya banyak orang udah tahu, namanya Bivitri Susanti, pakar tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Nah, kami makna berandanya juga berbeda karena mendatangi kediaman narasumbernya gitu. Nah, waktu bilang ke Mbak Fitri, kediamannya di kampus katanya. Ini kediaman saya ini. Iya, ini ruangan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ya Mbak? Iya, ruang kelas. Iya, ini biar juga ngampus banget ya, ini ruangannya di kelas gitu. Nah, di tema pertamanya kita pilih tentara dan polisi dalam demokrasi. Nah, dalam negara demokrasi Indonesia ini dinamika politik belakangan tuh lagi rame di isu undang-undang TNI dan nanti rancangan undang-undang Polri ya. Dan kita ngobrol ke pakar tata negara, sebenarnya di dalam demokrasi itu bagaimana sih tentara sama polisi ditempatkan gitu. Masih bersama saya, Usep Hasan Sadikin, dan teman di Rumah Pemilu lainnya siapa? Anissa, saya Anissa dari Rumah Pemilu juga. Saya Haji Tuat Muzaki dari Rumah Pemilu juga. Ya, nah kita langsung ke narasumbernya, Mbak Bibip. Dari dinamika yang ada, Mbak Bibip punya pandangan apa nih soal TNI? Itu tadi ya letaknya itu ya, iya, demokrasi ya. Ini topik yang penting sekali sih memang kalau membicarakan berandanya kepemiluan gitu ya. Karena isunya kan banyak. Pertama, dia itu boleh atau enggak di dalam sebuah democratic governance. Dan yang kedua, soal pemilunya ini, dia sebenarnya boleh nggak sih ikut pemilu misalnya. Nah, jadi berarti kan akarnya dulu ya, harus ditelaah. Sebenarnya posisi TNI Polri itu biasanya gimana sih? Kita memang harus melihat dua-duanya itu, satu sebagai armed forces, jadi orang-orang yang punya power yang konkret yang namanya senjata. Kan nggak semua orang boleh pegang senjata di negara demokratis ya. Di Amerika itu soal lain ya. Tapi normalnya dan Filipina belakangan. Nggak boleh sembarangan gitu. Karena senjata kan nggak bisa diajak diskusi. Kalau orang kesel pegang senjata tembak aja langsung. Jadi itu satu secara konseptual. Tapi yang kedua dalam konteks Indonesia memang tentara sama polisi itu bisa kita lihat sebagai armed forces dalam arti dulu memang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI, 3 angkatan tentara dan 1 polisi gitu. Jadi kita juga nggak bisa naif gitu bilang TNI sama Polri kan emang terpisah. Benar, harusnya terpisah secara konstitusional terpisah, tapi kita boleh mendiskusikannya barengan antara TNI dengan Polri karena konteks sejarah tadi. Nah, dengan konteks sejarah seperti itu, TNI sama Polri emang jadi satu dari awal. Kita bisa kenal sebagai armed forces. Lazimnya di negara-negara demokratis memang mereka ketika masih aktif dalam angkatan masing-masing nggak boleh masuk dalam dunia politik. Kalau misalnya ada argumen, tapi ada kok yang masuk, kita mesti cek dulu. Satu, apakah si tentaranya itu aktif atau nggak aktif, itu parameter utama gitu. Yang nggak boleh tuh yang aktif memang. Kedua, kita mesti lihat negaranya tuh sistemnya apa. Karena memang ada juga sih negara yang tidak demokratis. Ya junta militer di Myanmar misalnya itu jelas tuh ya. Tentu saja tentara semua isinya. Ataupun negara-negara yang memang seperti Indonesia yang demokratis secara institusi, tapi sebenarnya saya suka bilang cangkangnya tuh demokrasi, tapi di dalamnya tuh agak kopong sebenarnya dari segi substansi. Kopong ya, bukan busuk ya Mbak? Boleh. Kopong karena busuk dulu. Benar. Nah itu tuh, jadi di negara yang seperti Indonesia ini, akhirnya terjadilah penyimpangan itu. Jadi saya mau menyorot yang terjadi hari-hari ini sebenarnya memang anomali. Harusnya nggak begitu. Gitu. Mbak, kalau misalkan di negara-negara berkembang itu, negara demokrasi yang berkembang itu emang kebanyakan
militernya cawe-cawe nggak sih Mbak? Terus apakah itu satu kutukan atau karakteristik gitu ya untuk negara demokrasi yang masih berkembang, atau sebenarnya di negara yang maju, demokrasinya udah maju katanya gitu ya, itu emang militernya juga ya ikut-ikutan gitu Mbak? Yang harus dipahami memang tentara atau angkatan bersenjata biasanya memang punya kekuatan yang cukup dominan di semua negara. Karena kita harus ingat bahkan dalam sejarah dunia yang namanya okupasi, pendirian imperium kayak Romawi, Genghis Khan tuh apa namanya, Mongolia gitu ya, Cina, itu kan semua awalnya adalah soal mengokupasi wilayah gitu. Nah, sehingga itu akan selalu dilakukan oleh tentara dimanapun, militer kan. Romawi juga dulu gitu, Imperium Romawi gitu ya. Cina itu makanya ada apa namanya tuh pasukan terakota itu kan di situs bersejarah di Cina. Karena memang yang punya andil dalam perluasan wilayah dan pembentukan imperium negara yang besar pasti tentara. Secara sejarah dunia ya. Nah, sehingga pun dalam sejarah modern seperti kita sekarang ini, mereka juga punya andil yang kuat. Biasanya secara politik mereka akan kuat. Nah, balik lagi konteks Indonesia, kita dulu diokupasinya kan terakhir oleh Jepang ya, mulai tahun 42 konteks Perang Dunia. Sebenarnya kan yang mengokupasi kita waktu itu pemerintahan militer Jepang. Bukan pemerintah Jepang seperti yang sekarang kita kenal, kita suka jalan-jalan ke sana gitu ya. Tapi emang pemerintah fasis kan, zaman dulu nih, Perang Dunia II. Jadi struktur letaknya tentara dan polisi memang seperti dalam pemerintahan militer, dia kuat gitu. Dan kita kemudian tahun 45 berjuangnya juga yang bikin kita merdeka adalah perjuangan fisik. Yang diplomatis ada, harta segala macam kan diplomatis ya, tapi yang utama kan yang fisik, yang bambu runcing gitu kan. Terus ada filmnya Serangan Fajar segala macam. Jadi dia secara politik kuat. Tadi kan tapi pertanyaannya Anissa adalah di negara-negara lain tuh gimana? Rata-rata begitu. Karena kita bicara sekarang ini negara-negara yang dalam transisi ini kan pasti konteksnya post-kolonial. Setelah Perang Dunia Kedua. Nggak hanya Indonesia kan, India, semua kan tuh Filipina, semuanya gara-gara Perang Dunia terus lepas dari kolonialisme gitu. Negara-negara Afrika banyak banget, Korea makanya kebelah dua, selatan sama utara dan seterusnya. Jadi karena itu di negara-negara yang demokrasinya lagi berkembang, rata-rata memang tentara itu punya kekuatan yang punya power gitu, political power yang cukup kuat. Nah, jadi dia juga menikmati tentu saja power itu kan nikmat ya kata orang. Kita belum punya power soalnya, jadi kita tahu persis. Joko Widodo juga belum kasih testimoni. Nanti diwawancara ya di dalam beranda pemilu ini. Jadi itulah yang menyebabkan mereka tetap mau memegang kekuasaan itu, nggak mau lepas. Nah, jadi kecenderungannya mereka akan cawe-cawe. Kayak bahkan kalau misalnya masih ada pertahanan yang kuat, mereka akan coba melakukan kudeta. Makanya itu yang terjadi di Myanmar, di Thailand kan juga sempat gitu ya. Jadi akhirnya terjadi fenomena kudeta ataupun merangsek masuk seperti di Indonesia karena kebanyakan militer terutama pasca Perang Dunia Kedua tuh punya power yang real dalam peta politik masing-masing negara itu. Nah, kalau ini Mbak, di Indonesia sendiri kan ya militer ada yang parcok sama yang hijau gitu ya Mbak. Tiap rezim tuh kayaknya beda gitu ya Mbak. Pendekatannya ada yang lebih dekat ke yang hijau, kayak baju saya. Atau yang coklat kayak Mbak Wiwi. Oh iya. Makanya kita taruh di tengah ya. Karena ini sentral pembahasannya. Tapi kursi saya hijau, ya kan? Orange sih. Oke. Ya, nah itu tuh apakah kedekatan itu juga kayak berpengaruh sama apa namanya pemilu gitu ya? Apakah kemudian yang coklat ini kayaknya lebih dekat deh sama masyarakat, atau sebenarnya yang hijau yang lebih dekat sama masyarakat, dan itu kemudian dipakai gitu atau diperalat sama pemerintah yang sekarang untuk kemudian suksesi pemilu dan ya seperti itu sih Mbak gitu. Iya. Ini pertanyaan yang pas banget nih, mengena banget. Karena ngelanjutin yang tadi tuh bahwa biasanya mereka itu punya political power di negara-negara, kalau balik lagi konteks Indonesia,
political power mereka juga sangat kuat gitu ya, dengan dari tadi tahun 45, terus tahun 50-an, 60-an ketika ada pengalihan sumber-sumber daya ekonomi dari penjajah Belanda ke Indonesia, nasionalisasi. Itu kan juga dulu banyak sekali yang diambilnya oleh militer waktu itu. Makanya kita memang harus pakai selalu analisisnya ekonomi politik ya, nggak bisa politik aja gitu. Ada aspek ekonomi yang luar biasa besar. Kita kaya banget Indonesia ini. Mulai dari emas di Papua sampai perkebunan kopi teh itu luar biasa gitu. Dan waktu itu terjadilah 50-an, 60-an dan seterusnya. Sampai kemudian tahun 60-an juga berujung pada misalnya dekret presiden 59 kan juga sebenarnya dari studi-studinya Adnan Buyung Nasution dan banyak yang lainnya menunjukkan bahwa sebenarnya itu analisis ekonomi politiknya adalah tentara masih mau menguasai Indonesia, intinya kan begitu. Kemudian tahun 65 kita semua tahu dan seterusnya sampai Soeharto yang seorang jenderal. Nah, jadi political power dia selalu pelihara dan mereka political power ini berkelindan dengan kekuatan-kekuatan politik sipil. Berkelindan maksud saya kayak bahasa biologinya mungkin simbiosis mutualisme ya. Jadi mereka punya kekuatan karena selama masa Orde Baru kan kuat banget, yang boleh masuk sampai ke desa kan cuma Babinsa. Kita dibuat jadi masa mengambang kan, dijauhkan dari politik gitu. Yang boleh masuk ke desa cuma tentara gitu. Jadi dia powernya kuat, dibangun juga dari mulai Orde Lama sampai Orde Baru. Dia juga dicintai juga karena selama Orde Baru juga kita dikasih pandangan dalam buku-buku pelajaran dan sehari-hari bahwa mereka hero dan lain sebagainya. Jadi dia kuat lah gitu dianggapnya. Nah kemudian partai-partai politik yang nggak punya pijakan di bawah itu tadi selama masa Orde Baru kita dibuat masa mengambang. Jadi mereka kepentingannya bertemu dengan polisi dan tentara gitu dua-duanya. Satu lagi catatannya, polisi dan tentara juga karena dia bukan hanya political power seperti yang saya bayangkan tadi Babinsa segala macam, juga dengan senjata pasti dia akan kuat. Makanya dia juga suka jadi semacam memberikan dukungan lah kepada bisnis-bisnis tertentu. Ya itu bukan gosip ya, karena kan ada timnya dulu ya, Pak Riana Harja Pamungkas dan kawan-kawan tuh yang pemberesan bisnis tentara itu. Nah itu dan apalagi coklat. Karena coklat ini kan penegak hukum. Artinya kita kalau ada apa-apa, kita nggak langsung ketemu hakim, kita pasti ketemunya sama polisi dulu. Jadi dia ini powernya luar biasa, dia bisa mengurus hal-hal yang tadinya bukan kejahatan menjadi kejahatan, atau yang kejahatan menjadi bukan kejahatan. Powernya real banget, makanya dia lebih bisa bersimbiosis mutualisme itu dengan aktor-aktor politik di ranah sipil gitu. Nah jadi karena itulah masing-masing aktor politik kemudian akan mendekatkan diri mereka. Nah memang yang sudah banyak analisisnya, jadi nggak tabu juga dibicarakan. Misalnya karena kita tahu ya dari pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu betul-betul dekat gitu coklat itu dengan partai-partai besar, terutama ketika Jokowi masih menjabat presiden. Nah, tapi yang hijau ini sekarang juga nampaknya mulai naik daun. Kenapa? Jangan lupa presiden kita itu tentara. Maksudnya itu juga fakta, itu bukan gosip kan? Dia jenderal gitu. Jadi tentu saja ada keinginan buat tentara untuk bounce back, balik lagi. Karena jangan lupa 98 itu kan ada reformasi sektor keamanan. Yang dituntut adalah dui fungsi ABRI dibongkar. Jadi dipisahkan TNI sama Polri. Tapi reformasinya nggak jalan. Jadi karena Polri adalah penegak hukum, dia punya wewenang yang seakan-akan banyak. Sementara yang hijau disingkirkan sejauh-jauhnya. Berpuluh-puluh tahun, 20 tahun lebih tersingkir. Nah sekarang presidennya sudah tentara lagi. Tentu saja ada keinginan untuk naik juga. Nah disinilah jadinya simbiosis mutualismenya di antara coklat sama hijau, tapi kemudian
jadi apa ya, semacam pertarungan politik tingkat tinggi karena mainnya sudah sama aktor-aktor politik di atas gitu. Berarti Mbak, kalau misalkan tadi balik lagi, apa namanya, kalau yang hijau ini mau naik lagi, terus apa RUU atau UU yang udah disahkan UU TNI kemarin, itu bisa dibilang hadiah nggak sih dari pemerintah yang sekarang? Hadiah atau enggak ya? Atau mempersiapkan buat di 2029 gitu, pemilu Ya, 2029 gitu. mungkin lebih ke situ kali ya, lebih untuk mempersiapkan. Maksudnya gini, kan gini ya, orang-orang yang nggak setuju sama demo-demo kan selalu bilang, mana nggak ada kok dui fungsi. Ya iyalah, kalau kontrol F, dui fungsi di dokumen nggak ada kata dui fungsi. Tapi kan kita mesti memahami undang-undang itu beyond text gitu. Jadi nggak bisa, pasalnya tuh nggak bisa dibaca sebagaimana huruf-hurufnya aja, tapi dampaknya apa. Nah yang harus dibaca adalah fakta bahwa sebenarnya nih sebelum ada undang-undang, kan tentara sebenarnya sudah masuk ke pemerintahan. Jangan lupa menteri-menteri kita ada yang tentara aktif. Kemudian Sekretaris. Setkap. Ya, walaupun lagi-lagi kan selalu dibilangnya kita nggak melanggar undang-undang kok. Ya oke, tapi kan undang-undangnya diubah waktu itu untuk kepentingan mengakomodasi Setkap gitu kan, supaya Setkap tidak lagi jabatan menteri. Jadi kan kalau bicara legal nggak sih? Ya emang legal sih, tapi kan pertanyaannya patut atau tidak. Nah, faktanya begitu. Udah masuk BUMN, udah ngerjain food estate di Papua, udah ngerjain MBG, makan bergizi gratis. Kalau nggak salah sekarang namanya ganti jadi makan beracun gratis. Tapi tapi udah ada beritanya, di Cianjur ya. Udah di Cianjur. Racun kan dia udah jadi racun. Nah, jadi mereka itu udah masuk dalam berbagai aspek kehidupan demokratis kita yang harusnya sipil. Kemudian mereka membutuhkan dasar hukum supaya apa yang mereka sudah masuki itu menjadi legal. Kan kebiasaan kita dari zaman Jokowi kan gitu ya. Praktek yang jelek-jelek kemudian dibikinin undang-undangnya sehingga dia menjadi legal. Ya. Nah menurut saya Sambil bilang negara hukum. negara hukum. Menurut saya itu yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau dibilang kalian ini ribut banget sih, orang cuma nambahin dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Organisasi operasi militer selain perang cuma nambah 2 doang kok. Tapi kan soalnya bukan di nambah 2 atau nambah 4, tapi soal bahwa undang-undang ini menurut saya dibuat untuk melegalkan praktik yang sudah terjadi untuk masuknya tentara di jabatan-jabatan sipil. Nah, jadi menurut saya tujuan undang-undang itu sebenarnya seperti itu, dan saya khawatir dilegalkan nanti tujuannya juga jangan-jangan yang menggantikan parcok yang mereka lakukan di 2024 kemarin di pilkada dan pileg pilpres, jangan-jangan 2029 yang menggantikan adalah bukan parcok tapi parjo gitu. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kita kan nggak boleh memilih ya. Karena ada loh teman-teman saya yang terutama yang besar di masa Orde Baru tuh, ya udahlah kesian tuh yang hijau udah kelamaan disingkirkan. Loh, kenapa kita harus milih? Kita nggak perlu milih antara yang coklat atau yang hijau. Dua-duanya harus sesuai dengan wewenang konstitusi mereka. Tapi governance harus civilian democratic governance. Kalau mereka mau masuk sini boleh nggak? Boleh, tapi mundur dulu gitu, baru masuk sini gitu kan. Tapi Mbak, sejauh mana sih sebenarnya reformasi sektor keamanan ya setelah Orde Baru gitu? Itu bisa menegakkan supremasi sipil gitu Mbak sejauh ini gitu. Ya memang masih jauh sih, itu tadi ya menurut saya yang terjadi setelah 98 itu ada reformasi sektor keamanannya, tapi dia belum berhasil membongkar secara institusional dan secara aktor belum berhasil dibongkar penuh gitu. Jadi cuma misahin aja TNI sama Polri. Gitu. Kemudian misalnya betul ada training HAM untuk Polri, training HAM untuk tentara, terus dibikinin SOP yang rapi-rapi. Sebenarnya di level SOP kita bagus loh, polisi kita, tentara kita juga bagus. Nah, tapi kultur
kekerasan dan impunitasnya tuh masih tersisa di situ. Jadi akhirnya SOP yang bagus itu seringkali juga nggak dijalankan. SOP yang bagus tuh menurut saya gini, sedetail kalau bawa senjata tuh harusnya didata loh. Didata, misalnya bawa senjata keluar markas, bawa peluru misalnya 10, pulangnya 10 juga atau enggak. Itu ada SOP-nya tuh. Tapi kan kok bisa ada penembakan Gama yang di Jawa Tengah, di Semarang itu kan berarti nggak ada pengawasan dong misalnya gitu. Nah itu yang tidak berhasil dibangun ketika ada reformasi sektor keamanan itu. Nah satu lagi tuh karena itu ya makanya perlu analisis ekonomi politik. Ekonominya juga kan mereka di atas kertas dirapiin tuh bisnis tentara, kemudian polisi juga nggak boleh. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah dukungan-dukungan ilegal, kita suka pakai istilah backingan gitu ya, untuk bisnis-bisnis tertentu yang sebenarnya ilegal karena dilindunginya oleh oknum-oknum, maka jadinya bisa berjalan terus. Yang ilegal kan banyak, mulai dari illegal logging, tambang ilegal juga banyak, dan seterusnya. Nah, kaitin ekonomi politik nih, standar bagaimana tata negara atau posisi tentara sama polisi di suatu negara demokrasi dalam kualitas ekonomi gimana ya? Ya jadi kalau di konstitusi kita sih sebenarnya pasal 30 tuh udah jelas kan. TNI itu untuk pertahanan, polisi itu untuk keamanan. Nah jadi itu kunci utamanya. Plus tentu saja kita harus baca pasal 1 ayat 3 konstitusi kita yang sederhana banget tapi dalam maknanya yaitu Indonesia adalah negara hukum yang tadi disebut-sebut sama Usep. Nah, tapi kan dalam maknanya karena konsep negara hukum bilang kekuasaan harus dibatasi. Sebenarnya poin utamanya banget itu dan pembatasan itu diwajibkan karena ada hak asasi warga yang harus dikelola oleh penyelenggara negara. Jadi turunannya nanti kepada pasal 30 yang ngurusin TNI dan Polri adalah TNI Polri memang harus berada dalam konteks alat negara untuk menjalankan kekuasaan. Unik loh. Coba teman-teman baca deh pasal 30 UUD 45. Itu istilahnya alat negara. Dia bukan lembaga negara. Nah, mungkin ada yang cuma urusan alat sama lembaga. No, itu ada maknanya. Alat itu istilah digunakan dalam arti memang dia tidak membuat keputusan politik. Dia hanya alat negara karena dia hanya menjalankan keputusan politik yang dibuat oleh otoritas politik tadi democratic governance yang sipil itu. Jadi waktu itu saya diskusi sama Pak Agus Wijoyo, dia bilang ya tentara itu menjalankan keputusan politik, dia tidak boleh membuat keputusan politik. Nah, ini yang ngukur demokratis enggaknya derajatnya dari situ. Derajatnya dari situ. Jadi dia memang alat aja dan aja tuh bukan berarti mereka rendah ya. Karena itu mereka harus dibuat profesional dan lain sebagainya. Nah, kaitannya sama bisnis itu ada di soal kesetaraan dalam kesempatan berusaha gitu lah dalam kegiatan ekonomi. Karena memang kuncinya adalah mereka punya senjata. Senjata dan power tadi untuk berperang, skill untuk berperang. Sehingga kalau mereka masuk wilayah-wilayah tidak hanya politik tapi juga ekonomi, mereka akan punya kekuatan yang lebih. Jadi relasinya nggak akan setara. Misalnya nih kita mau berebutan lahan untuk perkebunan. Yang satu bawa senapan, yang satunya lagi warga masyarakat adat. Ya ketebak lah siapa yang menang. Pasti yang bawa senapan. Karena kalau ada apa-apa ya bisa dilakukan kekerasan gitu. Nah jadi karena itulah biasanya memang tentara itu benar-benar dikatakan istilahnya tuh kembali ke barak, harus stay di barak dan seterusnya itu sebenarnya karena itu. Karena mereka punya senjata, punya komando yang jelas. Kan mereka bahkan nggak boleh nolak kan. Masa iya nggak mungkin ada komandan bilang serang gitu. Terus dia bilang saya tidak setuju, nggak mungkin. Nanti dia kena pidana militer, desersi namanya ya kan. Jadi mereka dapat dengan mudah dimanfaatkan juga gitu. Sehingga dibilang oke, mereka tentara harus profesional,
dan benar-benar eksklusif di barak gitu. Karena kalau dia masuk ke masyarakat yang demokratik, dia nggak kompatibel dengan sistem kita yang mengutamakan kesetaraan, mengutamakan musyawarah gitu kan, demokrasi, boleh nggak setuju, kebebasan bicara, kalau nanya nggak harus mohon izin, harusnya gitu kan, jangan ya, kalian juga jangan ya, kalau mohon izin bertanya gitu nggak usah, biarkan itu berikutnya jangan pakai budaya militer, nggak boleh begini ya. Tapi tentara kan nggak gini ya? Enggak lah, tentara nggak gini. Gini ya Mbak. Nah kalau ini jadi malah tambah banyak yang mau bertanya ya. Tadi kan ngebandingin fase pemerintahan hasil pemilu ya sejak reformasi. Terus kita punya presiden yang latar belakangnya sebelumnya adalah militer gitu ya. Nah, tapi kan dulu kita punya SBY Mbak, Susilo Bambang Yudhoyono yang mantan militer juga. Tapi menariknya di era SBY itu adalah fase yang dalam ukuran indeks gitu ya, paling bagus demokrasinya. Kita pernah full free, full freedom, terus juga bahkan dibandingkan dengan Jokowi. Bahkan dibandingkan dengan Joko Widodo yang sipil gitu ya, yang sipil gitu ya. Bahkan SBY itu kan juga banyak melakukan inisiatif-inisiatif yang dekat sama masyarakat sipil gitu. Kalau di yang lagi diadvokasi sama Perludem dan teman-teman koalisi itu ada open government dulu. SBY itu kan jadi bintang lah di open government, dekat sama masyarakat sipil gitu ya. Terus juga pernah dapat nominasi Nobel Perdamaian. Saat itu yang menang Obama gitu. SBY itu disandingkan sama Obama mendapatkan Nobel Perdamaian. Itu kenapa sih Mbak ada fase yang juga militer gitu ya di era SBY, tapi paling bagus malah demokrasinya. Nah sekarang ada Prabowo yang baru beberapa bulan kita udah aku nggak tahu kalau ya, aku sudah nyimpulin Prabowo lebih jelek dari Jokowi nih setelah beberapa bulan ini gitu. Lebih cepat lah paling nggak ya. Dulu kan kita hitungan tahun baru kaget gitu. Kalau kita 6 bulan udah kaget banget. Aku mikirnya nggak ada yang bisa lebih jelek dari Jokowi tadinya Mbak. Ternyata baru beberapa bulan kelihatan. Iya, jadi menurut saya sih itulah sebabnya teman-teman Perludem kan juga sering menyuarakan tuh, kita nggak hanya lihat profesi, tapi juga lihat rekam jejak. Jadi betul secara pekerjaan atau secara latar belakang mereka sama-sama militer, tapi mari kita lihat rekam jejaknya. Jangan lupa bahwa Prabowo punya rekam jejak yang kelam ya sebagai orang yang pernah memimpin Timawar. Maksudnya itu fakta ya. Orang masih memperdebatkan ya, tapi kan nggak ada pengadilan HAM-nya ya, oke. Tapi adalah fakta yang dia akui sendiri, makanya dia juga pergi ke Yordania bahwa dia memimpin Timawar yang nyatanya menghilangkan aktivis, ada yang nggak pulang sampai sekarang. Jadi pentingnya kita selalu menyandingkan antara latar belakang dengan rekam jejak itu. Nah, SBY di lain sisi dia itu justru dikenal, rekam jejaknya akan kelihatan kok. Dia dikenal sebagai tentara generasi yang tentara yang intelektual. Mungkin agak sama dengan Pak Agus Wijoyo juga. Itu kan juga dia orang yang progresif ya menurut saya ya. Militer progresif tuh contohnya Pak Agus Wijoyo itu. Nah, dan ada beberapa lagi lah gitu. Tapi intinya ada tentara memang kita nggak bisa melihatnya sebagai satu kesatuan. Pasti ada faksi-faksi macam-macam. Faksi dalam arti kekuatan politik, tapi ada juga cara pandang mereka, cara mereka berpikir. Nah, saya akan menempatkan orang seperti SBY, orang seperti Pak Agus Wijoyo sebagai tentara intelektual gitu. Pak Prabowo, dia memang orang akan mengira bahwa sebagai anak seorang begawan ekonomi, dia juga intelektual. Tapi kalau diperhatikan dari 6 bulan dia berkuasa ini, menurut saya banyak sekali hal-hal yang tidak dia kelola, dia analisis secara intelektual gitu. Dia lebih pada karakter dia sebagai komandan. Makanya istilah politik komando, ekonomi komando tuh cocok untuk dilekatkan pada situasi sekarang. Jadi dia ketika kita protes misalnya, yang dia jawab adalah ala komandan kan, kita nggak boleh protes. Indonesia gelap, enggak, menurut saya cerah. Saya komandan, lu diem aja. Istilahnya gitu kan. Politiknya kan begitu. Nah, jadi saya kira itu jawaban saya lebih ke situ sih. Makanya kita harus selalu Perludem benar dalam arti ketika mau memilih orang, kita memang nggak boleh hanya melihat pekerjaannya,
tapi lihat rekam jejaknya. Okay. Kalau tadi Mbak Mimi bilang ya sekarang tuh politik komando gitu ya Mbak ya. Terus kalau dikaitin dengan salah satu pasal tadi yang bilang bahwa ya TNI Polri itu adalah alat kekuasaan, itu serem banget ya berarti ya Mbak. Maksudnya kayak ya alat kekuasaan berarti yang berkuasa yang kemudian ya punya perintah untuk ya menyuruh yang di bawahnya. Dan apalagi kalau misalkan TNI Polri sekarang ya udah dikasih tadi di RUU revisi undang-undang juga udah ada diperluas gitu ya jabatan-jabatan di politiknya seperti apa seperti itu. Jadi ya mereka mungkin mau nolak buat masuk juga mungkin agak susah gitu ya Mbak. Atau ya banyak juga yang kemudian diakomodir sama Prabowo gitu ya untuk kemudian masuk seperti itu. Dan menurut saya memang Prabowo sudah memiliterisasi pemerintahan ini. Contoh konkretnya adalah dengan nyuruh kabinet dan orang-orang hasil pilkada itu, para kepala daerah, untuk menjalani terlebih dulu retret di Magelang itu loh. Jadi dia sudah membangun suasana bahwa kalian dipimpin oleh saya sebagai militer gitu. Maksudnya itu kan suasana yang dibangun dari awal. Makanya walaupun waktu itu kita katanya udah efisiensi, tapi kepala-kepala daerah tetap tuh dikirim ke Magelang gitu kan. Karena penting bagi dia untuk menekankan bahwa this is my style, untuk leadership saya tuh kayak begini nih. Dan kalian semua harus melihat saya sebagai komandan kalian gitu. Jadi menurut saya sih, saya akan membacanya dari awal itu tuh. Bagaimana dia sendiri memiliterisasi kabinet pemerintahan ini gitu, sehingga akhirnya warnanya tuh udah memang warna militer sih sekarang. Parjo. Parjo ini partai hijau apa partai Jokowi? Oh iya, menarik juga ya. Kalau lulusan UGM sensitif gitu-gituan Mbak. Oh iya. Ada rasa bersalah ya? Oh bersalah. Wah. Ini ngomong-ngomong soal ini Mbak, kemarin kan banyak kasus ini ya, soal pelanggaran yang dilakukan sama TNI, Polri, terus khususnya masalah hukum, kayak yang di Semarang, terus ini. Nah, cuman kita melihatnya kasusnya nggak benar-benar tuntas nih Pak. Jadi kayak ngambang aja di situ. Nah, kira-kira agar supremasi hukum itu bisa benar-benar ditegakkan gitu dan publik bisa mengawasinya gitu, gimana yang perlu di? Ya, itu penting banget tuh. Jadi untuk tentara misalnya ya, fakta bahwa mereka memang masih perginya itu ke pengadilan militer, nah itu udah juga ada salah kaprah di situ. Peradilan militernya nggak salah karena ada dalam konstitusi. Secara esensial menurut saya sih harusnya nggak ada, tapi konstitusi kita masih punya itu. Jadi nggak bisa, kalau nggak mengamandemen konstitusi ya kita terima aja dulu. Tapi apapun, harusnya yang namanya peradilan militer itu kan yang dilihat tindak pidananya apa, bukan orangnya siapa. Ya kan? Harusnya tuh kalau misalnya dia melakukan penipuan atau katakanlah kekerasan seksual atau pembunuhan, kalau itu ada di KUHP, harusnya di pengadilan umum dong. Walaupun dia adalah tentara. Kalau nggak ada equality before the law dong. Prinsip negara hukum yang sangat penting gitu. Tapi kan yang terjadi kemarin-kemarin, misalnya waktu korupsi pengadaan helikopter, ada beberapa korupsi lagi yang bahkan ketua KPK-nya minta maaf sama Panglima TNI karena berusaha memasukkannya ke pengadilan umum. Nah itu kan salah. Sebenarnya di Undang-Undang TNI yang udah di amandemen ini 34/2004 itu diamanatkan tuh supaya dikembalikan ke jalurnya. Undang peradilan militer itu untuk yang tindak pidana militer, misalnya desersi, gitu-gitu loh. Itu ada lagi kan, KUHP militer itu ada soalnya. Tapi dari tahun 2004 sampai sekarang nggak diubah undang-undang pengadilan militernya supaya ngikutin amanah itu. Nah, menurut saya sepanjang masih ada pengistimewaan terhadap tentara dengan salah satunya melalui peradilan militer itu, maka nggak akan ada akuntabilitas dari perilaku tentara. Karena yang kalau saya bilang peradilan militer,
teman-teman jangan berpikir bahwa cuma peradilannya doang. Itu mulai dari penyidiknya, penuntutnya, di sana tuh penuntut umumnya tuh namanya auditor militer. Jadi bukan jaksa. Kemudian hakimnya itu juga hakimnya militer. Makanya ada kamar militer juga di Mahkamah Agung. Di kejaksaan juga ada Jampitmil namanya, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Jadi itu militer. Kalau polisi, nah polisi ini lebih unik lagi nih karena mau bahas KUHAP kan. Jadi satu, pengawasan institusionalnya menurut saya memang banyak kelemahan polisi. Ada Kompolnas, tapi Kompolnas juga secara kelembagaan dia sebenarnya nggak di luar, dia tuh di bawah Kemenko Polkam ya sekarang ya kan. Bisa ya hukum sama Polkam sekarang. Mending dibubarin aja atau diperkuat nih? Harusnya dikeluarin. Jadi diisi oleh masyarakat sipil. Berarti dipertahankan ya Mbak? Misalnya gitu. Jadi ada, dipertahankan boleh, cuma konsepnya mesti diubah ya. Diubah total gitu. Sehingga jadi menurut saya pengawasan itu dua kan, perilaku sama pengawasan kewenangan. Kemarin saya kebetulan baru diskusi di sebuah KUHAP, kemudian polisi menampilkan data yang menarik dan bagus menurut saya tentang sistem pengawasan yang dia punya. Jadi ada kanal-kanal pengaduan gitu. Saya juga baru tahu sesungguhnya, tapi dia menunjukkan ada aplikasi-aplikasi. Oke, bagus. Tapi menurut saya itu kan pengawasan perilaku. Misalnya yang polisi yang pakai narkoba atau yang berselingkuh gitu-gitu ya. Tapi yang harus kita pikirkan adalah pengawasan terhadap abuse of power. Karena dia loh yang bisa nahan orang. Yang kemudian laporan kontras keluar tuh biasanya tiap hari Bayangkara keluarnya ada orang-orang yang disiksa di tahanan misalnya gitu. Dia yang bisa menyita. HP kita tuh kan kadang-kadang bisa disita. Walaupun sebenarnya nggak boleh. Menurut KUHAP, karena harus ada tindak pidananya dulu atau razia sudah suratnya. Nggak boleh main sita aja terus mungkin disadap atau diapain ya, atau di cloning gitu. Kalau aktivis biasanya gitu. Nah, di cloning HP-nya, jadi datanya bisa kesedot. Nah, jadi berarti kan kita harus memikirkan pengawasan kewenangannya supaya mereka tidak bisa disalahgunakan seperti yang selama ini sudah sering terjadi. Nah ini yang PR kita banget tuh, baik untuk peradilan militer, tentara dalam hal peradilan militer maupun untuk polisi yang menurut saya harusnya bisa kita jaga di kewenangan penegakan hukum dengan KUHAP, supaya setiap tahap dalam penegakan hukum mereka tuh bisa dicek, ini abusive nggak, jangan sampai nanti lawan politik main ditahan aja, padahal sebenarnya nggak memenuhi syarat objektif penahanan misalnya gitu. Lanjut yang ini Mbak, yang polisi gitu ya, yang kemudian kalau misalkan ada lawan politik ya dia bisa aja nangkap gitu secara tidak seharusnya seperti itu. Nah kalau misalkan balik lagi ke pilkada atau pemilu, di sana kan ada Gakumdu tuh Mbak yang ada polisinya. Nah itu sering banget kejadian ada kecurangan atau lain sebagainya itu. Ya kalau misalkan bukan rezim saat ini, ya nggak ditindak gitu. Apakah masih relevan nggak sih Mbak itu Gakumdu yang ada polisinya tuh? Iya tuh. Kayaknya Perludem yang punya kajian itu deh. Tentang keadilan pemilu. Iya. Tapi itu saya kira nanti teman-teman silahkan mendownload hasil kajiannya Perludem. Tapi esensinya adalah itu yang kemarin-kemarin terjadi kan. Dan itu yang akhirnya yang tadi saya bilang tentang simbiosis mutualisme itu, karena jadinya waktu pemilu ada saling berjasa seperti itu, sehingga ketika si aktor politiknya sudah menduduki jabatan atas jasa atau paling tidak dukungan Parcok, maka kekuasaannya bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan Parcok itu sendiri. Jadi makanya dorongan-dorongan untuk reformasi kepolisian nggak pernah lanjut kan. Kan waktu kasus Verdi Sambo itu besar sekali ininya, dorongannya. Termasuk saya waktu itu, ayo kita reformasi kepolisian yuk, udah ada momentum nih. Udah terpulai itu nggak ada apa-apa. Orangnya malah udah ada yang keluar dari penjara gitu kan. Jadi kita kehilangan momentum lagi. Kenapa kita kehilangan momentum? Karena yang namanya reformasi pasti harus gongnya itu dilakukannya oleh aktor politik. Nah aktor politiknya dibantu dulu dibantu oleh Parcok sehingga dia harus bayar jasa. Jadi kita kayak vicious circle gitu. Kayak
sebuah siklus yang nggak putus, siklus kejahatan yang nggak putus karena politisi atas jasa harus bayar jasa mereka, tapi kemudian upaya-upaya untuk melakukan reformasi kepolisian ataupun tentara pasti harus dilakukan dalam bentuk putusan politik. Nah itulah yang simbiosis mutualisme yang negatif sekali untuk demokrasi kita. Mbak, balik yang soal pemilu, Mbak, hak pilihnya polisi, Mbak. Ini kan mau ada rancangan undang-undang Polri di mana mau prosesnya kan akan ada penetapan kan. Di situ kan apa aja yang perlu dijamin, misalnya kaitannya sama hak pilihnya polisi gitu. Karena di pemilu sih udah tegas tentara dan polisi itu nggak punya hak pilih gitu ya. Tapi menariknya kalau dikomparasi, memang bisa dibilang semua negara demokrasi itu melarang tentaranya milih. Tapi yang menariknya hampir semuanya itu membolehkan polisi milih gitu. Jadi Indonesia tuh cuman Indonesia sama Kongo kalau nggak salah yang ngasih hak pilihnya, yang ngelarang hak pilih ke polisi gitu. Nah meskipun tadi Mbak Bibip ngasih sejarah ya, pengetahuan sejarah kalau kita punya konteks sejarah yang mana polisi sama tentara tuh nyatu. Bukankah kalau kita mau nekenin ke supremasi sipil, penting loh kalau polisi itu dilibatkan di dalam pemilu gitu. Untuk kemudian kita belajar bagaimana mempertimbangkan pilihan pemerintahan ke depan gimana atau nantinya bagaimana gitu. Memang kajiannya harus kontekstual sih. Jadi saya sendiri punya skeptisisme yang tinggi lah kalau sekarang polisi mau dikasih wewenang atau misalnya hak pilih itu. Mungkin kalau suasananya udah berubah 5 tahun 10 tahun lagi mungkin kalau udah berubah bisa aja saya jadi setuju juga. Kalau polisi ya bukan tentara ya. Karena polisi itu karena sejarahnya tadi saya kurang paham dengan sejarah Kongo ya, tapi saya duga agak serupa. Karena sejarah kita mereka dulu jadi satu, jadi ada satu budaya kekerasan dan budaya komando yang masih nempel di kepolisian. Sehingga budaya komandonya keras sekali. Kan perilaku polisian itu memang sangat militeristik juga ya, mirip sama tentara. Jadi komando juga gitu dengan apa? Patuh terhadap komandan. Kita juga sipil kadang-kadang gitu kan yang siap dan gitu kan. Kalau saya sih mari kita kikis lah budaya-budaya kayak gitu. Bukan Mbak, siap Adinda Kanda. Ada malah suka siap dan itu. Nah jadi dengan budaya masih seperti itu dan mereka masih bersimbiosis mutualis dengan aktor politik. Yang kita harus khawatirkan kemudian adalah kalau kemudian ada mobilisasi dukungan terhadap kandidat-kandidat tertentu ataupun calon presiden tertentu dan lain sebagainya. Sebenarnya situasi itu yang menurut saya kontekstual sekali, yang kita nggak bisa apple to apple gitu ya sama negara lain yang mungkin memberikannya pada polisi. Sekarang saya kira kalau kita mau setujui itu, menurut saya harus ada pembuktian dulu, harus ada prasyaratnya. Apa tuh prasyaratnya? Reformasi kepolisian dulu dong. Gitu. Betul sih, ASN juga bisa dimobilisasi, benar. Tapi karakter kepolisian yang simbiosis mutualis dengan partai politik itu menurut saya, apalagi dia juga punya senjata dan punya kewenangan penegakan hukum tadi itu nahan, nangkep, nyita, akan sangat berbahaya nantinya. Takutnya jadi ada ketidakseimbangan free and fair electionnya jadi nggak timbul karena jadi nggak setara kan. Gitu. Ini nanti kan revisi undang-undang pemilu nih, jadi takut perlu nggak satu frekuensi sama sama teman-teman gitu ya. Jadi syaratnya itu ya Mbak ya, buat ngasih hak pilih ke polisi harus ada reformasi tuntas gitu ya di tubuh kepolisian gitu. Yang lain? Pertanyaan aku sih gini Mbak, kalau sekarang kita agak sulit atau udah mungkin udah nggak bisa gitu ya buat percaya lagi, sulit lah gitu ya. Sulit. Parjo sama Parco. Terus
apa sih yang kemudian bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil gitu ya. Terus kalau misalnya ada pelanggaran tuh ya kita harus laporin kemana gitu loh Mbak. Soalnya tingkat kepercayaannya tinggi banget nih Mbak di dua institusi ini nih. Iya, menurut survei. Walaupun kalau kita tanya masing-masing masih beda-beda. Iya. Menurut saya viral dulu. Nah, itu dia. Gimana ya? Mungkin kita bisa pahami sih kalau ada ketidakpercayaan seperti itu, sehingga kita memang cara melihatnya itu harus melihatnya secara sistem gitu. Jadi maksud saya kita ini kan yang sebenarnya sedang mengkritik sistem kan sering dituduh, aduh kamu tidak cinta NKRI gitu kan ya. Jadi they take it personally gitu. Padahal ini bukan persoalan personal. Kita saya sama sekali nggak benci tentara. Apalagi sama sekali nggak benci polisi. Tapi kita harus melihatnya secara institusional. Sehingga kalau pertanyaannya gimana ya caranya, kita dorong yuk perubahan institusionalnya itu tadi tuh. Misalnya kita dorong yuk biar peradilan militer itu fokus ke tindakannya bukan militer atau tidaknya. Kita dorong supaya ada reformasi kepolisian yang benar-benar orang kalau ada yang tidak sebenarnya lagi dibangun tuh di KUHAP. Jadi misalnya kita lapor terus 14 hari nggak ditindaklanjuti, ada salurannya supaya kita bisa komplain. Nggak usah diviralkan dulu gitu. Jadi ya tapi menurut saya kalau mau memviralkan itu juga hak ya. Itu HAM juga gitu. Tapi dibuatkan gitu mekanismenya. Nah kita dorong ke arah sana aja. Atau jangan-jangan mekanisme biar nggak diviralin dulu itu juga salah satu mekanisme biar pembungkaman gitu loh Mbak. Maksudku ya biasanya kan diviralin dulu baru ditindak. Nah ini tuh biar seolah-olah ya polisi udah kerja gitu. Nggak ada kasus-kasus yang viral lagi. Takutnya ke situ nggak sih Mbak? Ya jadi makanya soal viral dulunya itu menurut saya nggak boleh dilarang. Itu nggak boleh dilarang karena itu seperti jalan keluarnya warga untuk menggunakan yang tersisa di kita itu kan tinggal hak kita. Apa sih yang kita punya selain hak gitu? Yang lain dimiliki semua penguasa. Senjata aja kita nggak punya, kita yang tersisa adalah hak. Jadi kita nggak boleh dipangkas juga haknya untuk memviralkan, untuk berpendapat dan lain sebagainya. Tapi mekanisme institusionalnya untuk pengaduan dan seterusnya itu harus tersedia dan mekanisme pengaduan itu juga harus bisa dievaluasi. Misalnya masukin pengaduan tapi pengaduannya juga didiemin, ya nggak ada gunanya juga kan. Ngadunya ke hotline Wapres. Apalagi teknologinya itu nggak ada. Ya jadi mungkin kita arahkan energinya ke situ kali ya. Energi kemarahan kita itu menurut saya kita arahkannya jangan marah-marah yang bikin toksik diri sendiri, tapi mendorong rame-rame reformasi institusional di kepolisian maupun di tentara. Dan yang kedua semangat memviralkan itu menurut saya bagus loh. Karena itu cara kita berdaya kan. Cara kita merawat akuntabilitas publiknya pejabat kita dan penegak hukum dan tentara dengan alat-alat yang kita punyai langsung, nggak tergantung pada sistem. Itu juga harus dibiarkan dan bahkan lebih diperbanyak gitu. Tapi Mbak kalau misalkan kita bicara tentang UU TNI yang kemudian diberikan akses ke keamanan siber itu juga gimana tuh Mbak? Itu ngerinya. Nanti di take down lagi. Benar. Itulah ngerinya. Makanya kita kemarin juga ketika dibilang cuma 2 kok, iya 2. Tapi yang satu keamanan siber penting banget gitu. Jadi makanya menurut saya kita harus waspada sih. Makanya perlu diskusi-diskusi seperti ini kan seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang termakan omongan bahwa nggak ada difungsi, coba kita ngelihat detailnya gitu. Nah detail seperti keamanan siber ini berbahaya sebenarnya. Kedepannya nanti suara kita mungkin sekarang aja udah dibungkam, tapi nanti kedepannya bisa jadi tambah dibungkam. Yang juga deg-degan tuh bukan cuma kita yang bikin konten ya, perusahaan-perusahaan provider platform juga agak-agak deg-degan loh mereka. Karena keinginan untuk mengatur platform tuh udah dari dulu udah ada dari zaman Jokowi gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Di telepon take down yang itu segala macam. Mereka tuh dengan undang-undang TNI, saya dengar dari teman-teman yang kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu, mereka udah khawatir sekali. Dan
Jadi ini sebenarnya ya tanda bahaya menurut saya buat demokrasi kita. Atas nama kedaulatan gitu ya, atas nama keamanan, apalagi ada konteks sentimen asing gitu ya. Jadi kayak cyber ini jadi iya, belakangan salah satu yang dituduh sampai dibongkar websitenya gitu, karena dituduh antek asing. Nah, itu jadi atas nama hal yang kayak gitu, ranah cyber tuh jadi ranahnya militer gitu ya, Mbak Bibip ya. Padahal nggak ada hubungannya dong. Ini juga ya kalau tentara yang intelektual itu udah ngingetin sebenarnya waktu pembahasan RUU TNI bahwa balik lagi dong, pahami apa itu yang namanya pertahanan di masa modern ini. Kita nggak bisa memaknai semua hal yang mengancam diri kita adalah defense dalam secara konseptual gitu. Jadi hal-hal ada hal-hal tertentu yang memang dilindungi secara konstitusional, seperti misalnya hak untuk berpendapat gitu ya, hak untuk berekspresi dan lain sebagainya, yang seharusnya nggak boleh dipagari atas nama kedaulatan. Apa kedaulatan anyway, kan kita harus redefinisi juga gitu. Ada lagi yang mau nanya? Aku Aman udah. Sudah. Mungkin ini, Mbak. apa? Aman atau tahan? Aku aman. Kalau rekomendasi film Mbak, rekomendasi film soal polisi, tentara dan demokrasi itu apa, Mbak? Apa ya? Rekomendasi film. Kalau film-film hukum tuh yang suka saya tonton tuh, ini udah nonton belum? The Trial of Chicago 7. Oh iya. Tonton itu ya. Netflix ada kalau itu ya. film Korea saya agak kudet ya, jadi silakan diisi oleh teman-teman. Paling itu, terus juga ini sih apa namanya film-film yang jadul, misalnya Top Gun yang bisa menunjukkan bahwa disiplin tentara itu harusnya sampai tribunal aja, tapi dia nggak boleh masuk ke wilayah peradilan militer gitu ya, maksudnya wilayah dia seakan dilindungi oleh sistem gitu. Tonton ya. Tonton teman-teman. Ini Top Gun-nya Top Gun GUN ya, bukan Top Gun gitu. Aduh, kata jauh bapak-bapak ya. Kayaknya udah ya. Mbak Bibip, terima kasih. Kawan-kawan semua, demikian diskusi beranda rumah pemilu kali ini dengan tema tentara dan polisi dalam negara demokrasi. Kita lanjut ke tema berikutnya, dan jangan lupa subscribe, share dan komen channel YouTube Rumah Pemilu. Jangan di-hack ya teman-teman. Sampai jumpa, salam demokrasi.